Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ramdan IT Explorer. Kali ini saya akan membahas tentang routing. Routing adalah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya menggunakan sebuah perangkat jaringan yang disebut sebagai router. Router adalah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Di sini terdapat dua buah network yang terhubung dengan sebuah router. Network sebelah kiri dan network sebelah kanan. Tengah-tengah ini adalah router. Komputer A mengirimkan data ke komputer C, maka router tidak akan meneruskan data tersebut ke network lain. Begitu pula ketika komputer F mengirimkan data ke komputer E, router tidak akan meneruskan paket data ke network lain. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router akan meneruskan paket data tersebut ke komputer B. Pada sebuah router biasanya mempunyai sebuah tabel routing atau lebih yang menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan ketika ada pengiriman data yang melewati router. Di dalam tabel routing ada destination address, ada gateway, ada distance, dan ada prioritas. Destination address adalah network tujuan dari router. Gateway-nya melalui IP address yang ditetapkan. Lalu ada distance atau jarak berapa router yang dilalui. Lalu sini ada prioritas. Pada kasus tertentu, untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya memiliki satu gateway. Misalnya karena router harus menghubungkan banyak jaringan yang memiliki segmen yang berbeda. Ini ada contoh dari router yang memiliki banyak jalur. Di sini ada 3 jalur, jalur A, jalur B, dan jalur C untuk tujuannya network dari server ini. Ketika ada lebih dari satu routing, router memiliki mekanisme perhitungan jalur routing yang akan digunakan router untuk transmisi data. Pemilihan jalur routing didasarkan pada beberapa parameter, yaitu destination address dan distance pada tiap rule routing. Pertama, router akan memiliki rule routing dengan destination address yang paling spesifik. Kemudian, router akan melihat nilai pada parameter distance di tiap rule routing. Semakin kecil distance, maka rule itu akan digunakan. Jika terdapat beberapa rule routing dengan destination address sama spesifik dan distance sama, maka router akan memilih dengan random. Metodenya misalnya dengan round robin. Membangun tabel routing. Yang pertama itu dengan static routing. Dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat. Satu saja tabel routing, salah jaringan tidak akan terkoneksi. Yang kedua adalah dengan dynamic routing. Secara otomatis router jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Static routing merupakan sebuah mekanisme pengisian tabel routing yang dilakukan oleh admin secara manual pada tiap-tiap router. Nah, ini ada contoh di router pertama ini, di admin set rule. Ini adalah destination IP address-nya, destination network. Lalu melalui gateway 11.2 yang ada di port router kedua.
Static routing meringankan kerja prosesor karena sudah ditetapkan oleh administrator jaringan, maka tidak banyak proses yang dilakukan untuk melakukan routing. Admin harus mengetahui informasi tiap-tiap router yang terhubung dengan jaringan. Otomatis dalam men-set tersebut, admin harus memperhatikan port-port yang menuju ke jaringan yang lain di dalam sebuah router dan harus didefinisikan di dalam tabel routing. Bila tidak, maka jaringan tersebut tidak akan terkoneksi. Jika terdapat penambahan atau perubahan topologi jaringan, admin harus mengubah isi tabel routing. Static routing tidak cocok untuk jaringan yang besar. Dynamic routing adalah routing protokol komunikasi antar router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk saling share informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Contoh routing protokol, Routing Information Protocol RIP, Interior Gateway Routing Protocol IGRP, Open Source Path First atau SPF. Di dalam routing protokol, secara otomatis router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Nah, pertukaran informasi ini akan menghapus atau menambahkan isi dari tabel routing. Di dalam protokol itu terdapat distance vector, itu bertujuan untuk menentukan arah atau vektor dan jarak ke link-link dari suatu internetwork. Ada link state untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internetwork. Nah, ini ada contoh untuk routing statis dengan network yang sebelah kiri 192.168.10.0/24. Lalu di ini ada network antar router 192.168.11.0/24 dan ada network sebelah kanan 192.168.12.0/24. Nah, kita set dulu untuk router pertama pas Ethernet yang mengarah ke jaringan sebelah kiri dengan IP address yang kita inginkan. Lalu kita set untuk port serial yang mengarah dari router ke dalam jaringan router. Kita set dengan IP address-nya 11.1. Lalu di router kedua kita set pas Ethernet-nya yang mengarah ke jaringan sebelah kanan dengan IP address 12.2. Lalu di router kedua untuk serial yang mengarah ke jaringan antar router dengan IP address-nya 11.2. Lalu kita set routingnya untuk di router pertama ini kita destination-nya adalah ke network 192.168.12.0 dengan subnet mask-nya. Lalu gateway-nya adalah 192.168.11.2. Begitu juga di routing, kita set routingnya dengan destination address-nya 11.0. Lalu dengan gateway melalui gateway 11.1 yang ada di router 1. Dynamic routing. Dynamic routing digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu rute. Memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan resource komputer. RIP adalah sebuah protokol routing dinamis yang digunakan dalam jaringan LAN dan WAN. Diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol atau IGP. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Ini adalah gambar infrastruktur jaringan
yang akan dibuatkan menggunakan routing dinamis menggunakan RIP. Networknya sama dengan network yang sebelumnya. Kita set dulu IP address untuk di setiap port, port Ethernet dan serial. Lalu juga di router kedua, port Ethernetnya dan serialnya untuk IP addressnya di set. Setelah itu kita melakukan routing dengan menyebutkan router RIP dan kita sebutkan network yang terhubung di setiap port yang ada di dalam router tersebut. Nah, ini adalah port pas Ethernet yang mengarah ke jaringan sebelah kiri dengan network 192.168.10.0 dan port dari serial yang mengarah ke jaringan yang ada di antara router dengan network 192.168.11.0. Lalu di router kedua kita definisikan dulu router RIP dan menyebutkan network yang terhubung dengan router kedua. Ini 192.168.12.0 dan network 192.168.11.0. Nah, selain RIP ada Interior Gateway Routing Protocol. Ini protokol distance vector yang diciptakan oleh perusahaan Cisco untuk mengatasi kekurangan RIP. Jumlah hop maksimumnya adalah 255. Menggunakan Autonomous System AS yang dapat menentukan routing berdasarkan sistem interior atau eksterior. Lalu ada Enhanced Interior Gateway Routing Protocol atau EIGRP. Routing protokol yang hanya diadopsi oleh router Cisco atau sering disebut sebagai proprietary protokol pada Cisco. EIGRP ini hanya bisa digunakan sesama router Cisco saja. Sangat cocok digunakan untuk mid-size dan large company. Ada Open Source First Routing Protocol berjenis IGP, Interior Gateway Routing Protocol, yang hanya dapat bekerja dalam jaringan internal. Ini menggunakan konsep hierarki routing, membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Oke, terima kasih untuk penjelasan dari routing. Saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.